Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar teknik dan juga otomotif. Kali ini saya akan mereview tentang cara membersihkan fuel pump atau pompa bahan bakar pada unit Toyota Avanza Veloz tahun 2012. Jadi jika dihitung mundur kira-kira sudah 8 tahunan pemakaian. Nah, posisi tangki ini sudah saya turunkan. Jadi yang kita lepas itu baut pengikat, ada baut 12 4 buah, kemudian ada soket kabel, kemudian selang hisap, selang pengembali, selang inlet, dan juga selang pernafasan. Jadi posisi sudah berada di bawah. Penampakannya seperti ini. Langsung saja kita mulai dengan melepas selang hisap dari pompa. Jadi ini selang tekanan tinggi, kita lepas menggunakan obeng min, kita congkel. Kemudian juga kita lepas soket yang menuju ke sender dan juga motor pompa. Kemudian ada baut 8 pengikat, jadi kita lepas menggunakan kunci T. Jadi 8 buah harus lepas semua yang mengikat antara bracket dengan tangki bahan bakar. Kemudian kita lepas bracketnya, lalu kita angkat pompa secara perlahan. Oke, kita tiriskan bensinnya. Nah, pertama setelah kita angkat, baru kita lepas sender atau meter bahan bakar pada bagian soketnya, kemudian kita amankan. Lepas pompa, ini mulai dari soket pada motor pompa, kemudian support atau tutup pada ujung pompa secara perlahan. Ini saya lepas menggunakan obeng min. Dengan cara ini dicongkel ya, pelan-pelan, jangan sampai nanti patah karena terbuat dari bahan plastik yang rentan pecah. Nah, sudah terlepas, motor sudah lepas dari bodinya atau bracketnya. Kemudian masih ada komponen berikutnya. Nah, ini ada relief valve, kita lepas, kita congkel pelan-pelan menggunakan obeng min. Oke, sudah terlepas. Nah, jadi cara pembersihannya ini menggunakan bensin yang kita masukkan dari bagian bawah ke dalam frame pompa, karena kotorannya itu mengendap di dalam, jadi dalam atau di rumah pompa ini. Nah, cara merontokkannya dengan cara diketok-ketok dengan gagang obeng, atau juga bisa menggunakan palu plastik. Nah, ini adalah kotorannya semacam ini. Diketok-ketok, kemudian ini dibalik agar kotoran yang dari dalam ini bisa keluar. Jadi dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar ini bersih, karena memang endapan dari bahan bakar, sulfur, ataupun ketika di dalam tangki terdapat kerak, itu masuknya adalah ke sini. Jadi setelah lepas dari filter, meskipun ada filter tapi masih ada beberapa kotoran itu yang masuk. Jadi perlu kita ketok-ketok agar kotoran itu rontok, kemudian kita balik lagi. Nah, warna hitam ini adalah kotoran yang mengendap di dalam rumah pompa.
Jadi tujuan dari pembersihan ini adalah agar pompa bensin ini bekerja dengan maksimal, artinya tekanan sesuai dengan standarnya. Jadi ini merupakan sebuah perawatan, tapi perlu diingat bahwa sebenarnya cara ini bukan rekomendasi dari bengkel resmi ya teman-teman. Ini hanya sekedar perawatan untuk membersihkan pompa agar kinerjanya tetap maksimal. Kalau mengikuti anjuran dari bengkel resmi, itu memang sebenarnya SOP-nya ini diganti dengan unit yang baru, bukan dibersihkan. Namun cara ini merupakan cara perawatan yang solutif untuk biaya yang murah dan juga mudah sebenarnya. Oke, ini saya bersihkan secara berulang karena memang kotorannya luar biasa, sangat-sangat kotor di dalam. Jadi bensinnya ketika ini saya balik, saya tumpahkan, ini sangat-sangat kotor. Jadi perlu berulang kali, dibilas beberapa kali untuk mendapatkan kotoran itu keluar dari rumah pompa. Ini sampai hitam seperti ini karena memang pemakaian tadi sudah 8 tahun. Kilometernya sekitar 111.000. Ya, 111.000. Jadi sudah cukup waktunya untuk ini dilakukan pembersihan. Butuh ketelatenan yang ekstra. Jadi dalam pembersihan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk tahap akhir atau finishingnya, ini saya bilas menggunakan karburator cleaner atau injektor cleaner beberapa kali sebagai tahapan finishing pembersihan di akhir. Nah, kemudian ini saya bersihkan juga, saya semprot menggunakan tekanan angin nanti. Ini jadi meskipun sudah berulang kali ternyata masih sangat kotor. Jadi memang sebagai cleanernya ini kan lebih mudah merontokkan itu menggunakan injektor cleaner. Kemudian ini saya semprot untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, jadi dibalik dari ujung atas agar kotoran itu kembali keluar lagi. Oke, ternyata masih kotor. Ini akan saya semprot ulang untuk memastikan dalam rumah pompa ini di dalam bersih. Nah, efek dari ketika nanti ini sudah penuh kotoran adalah tekanan pompa bahan bakar nanti akan melemah. Jadi ketika nanti tekanan melemah, itu mengakibatkan yang pertama nanti pasti akan berpengaruh pada tenaga. Tenaga akan berkurang. Biasanya indikatornya adalah itu satu. Yang kedua biasanya ketika awal starter awal itu biasanya agak susah. Jadi perlu kita cek tekanannya. Jadi ini memang belum saya cek tekanannya karena hanya untuk perawatan saja. Jadi ini pekerjaannya adalah saya membersihkan pompa dan juga menguras tangki. Oke, kita semprot lagi untuk memastikan bagian dalam dari rumah pompa ini benar-benar bersih. Oke, ini yang terakhir untuk pembersihan keseluruhan dari bodi luar juga saya semprot.
Oke, sudah cukup bersih untuk bagian bodi dari rumah pompa. Kemudian bagian-bagian lain juga perlu kita bersihkan. Untuk selanjutnya nanti akan saya rakit. Nah, ini yang penting juga adalah pada ujung motor pompa terdapat filter saringan lembut. Nah, ini adalah yang berfungsi menyaring dari segala kotoran yang ada dalam tangki. Nah, ini terlihat sangat kotor hitam, perlu kita bersihkan. Saya semprot menggunakan angin tekanan tinggi. Oke, biar mudah rontok, ini dibantu menggunakan karburator atau injektor cleaner. Nah, akan lebih baik lagi kalau ini diganti, jadi diganti filternya biar nanti memastikan filter itu bersih, jadi menyaring bahan bakar itu dalam kondisi bersih. Tapi untuk kali ini cukup saya bersihkan saja dengan kita semprot. Ini saya ulangi berkali-kali untuk memastikan kotoran-kotoran itu bersih dari saringan. Ini saringannya untuk memastikan nanti benar-benar bersih. Oke, ini beberapa komponen sudah siap untuk dirakit. Ini tadi tutup bracketnya, kemudian ini juga tutup ujungnya. Ini adalah relief valve. Oke, kita rakit satu persatu mulai dari motor pompa. Ini kita pasangkan secara terbalik dari saat tadi pelepasan. Posisi seperti semula, jadi motor kita pasangkan pada bodi, kemudian di bagian belakang itu ada soket, kemudian ini yang hitam ini adalah rubber karet untuk pengganjal, memastikan nanti posisinya tidak kocak kenceng ya, jadi terdapat pengganjal berupa rubber karet. Nah, kemudian bracket paling ujung, kemudian ini yang terakhir ada relief valve. Oke, dimasukkan, kemudian ditutup dengan tutup plastik hitam soketnya ya. Oke, dipastikan soket-soket ini tertancap dengan benar, terkunci agar nanti tidak terlepas. Nah, kemudian ini adalah tadi sender atau meter bensin. Nah, kita colokkan kembali soket dan penguncinya. Ini posisi sudah. Lalu kita rakit kembali, kita masukkan ke dalam tangki bahan bakar. Ini tangki posisi sudah saya kuras tadi. Oke, masuk. Pastikan posisinya benar
selang menghadap posisi luar, kemudian kita tutup menggunakan bracketnya, lalu kita bautkan. Ada 8 buah baut pengikat, kemudian kita keraskan secukupnya, karena emang ini baut kecil jadi nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting nanti tidak terlepas. Oke, cukup. Berikutnya kita pasangkan soket. Ini pastikan ini bersih. Kemudian kita pasangkan lagi selang tekanan tinggi yang dari pompa menuju ke injektor. Oke, ada klipnya. Oke, sudah keras. Oke, nah, tangki sudah siap kita naikkan ke dalam unit mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.